Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Imo. Iya, Pak Agus. Iya, sehat Mas. Alhamdulillah, Pak. Sehat, Iya. Pak. Mas, ini ada pertanyaan. Ya, pertanyaannya sudah saya kemarin sudah saya WA itu loh, Mas. Iya, Pak Agus. Iya, tapi ya supaya pemirsa ini tahu saya bacakan ini, Mas. Pak. Pertanyaan sama gambarnya, nanti gambarnya kita sampaikan. Assalamualaikum, Pak. Senang rasanya bisa mendapat petunjuk dan informasi terkait video-video Bapak di YouTube bersama Pak Jenderal Muhayyad. Nah, ingin rasanya berbagi informasi tanaman kelapa sawit kita loh, Pak. Mohon izin perkenankan saya merekan diri, nama saya Pak Mul dari titik di ya gitu di Riau. Adapun lokasi tanah kebun kita gambut. Nah, ini Mas, gambut berusia 4 tahun, luasnya 20 hektar. Nah, irigasi sudah saya lakukan, pembuatan kanal di kanan kiri lahan kebun kita. Iya, Pak. Dan pemupukan juga sudah kita lakukan dengan menggunakan pupuk tunggal, urea dan KCL, MOP serta borat. Hanya saja di ujung daunnya tetap saja mengering. Wah, ini pertanyaan. Sehingga kami melakukan pruning di batang yang mengering tersebut. Mohon izin bantuan Pak Jenderal Muhayyad, saran-sarannya. Gambar-gambar sudah saya kirim. Sebagai tambahan, Pak, jumlah tandannya itu 24 tandan loh, Pak, per tanamannya. Rata-rata banyak kali ya. Rata-ratanya 8 kg, Mas. Ya itu informasi yang ada. Mohon petunjuknya Pak Jenderal Muhayyad itu. Okay. Oke, Pak Agus. Jadi selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, selain Pak Mul juga yang masih aktif dan mengapresiasi YouTube kita, ya kita terima kasih, Pak Agus. Jadi semoga dengan seperti apresiasi seperti ini kita selalu akan membangun YouTube kita untuk menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk orang banyak, kan gitu. Oh iya Mas. Kalau berkaitan dengan pertanyaan, memang kita juga sudah sering membahas, Pak Agus. Jadi tanah gambut ini memang sangat berbeda dibandingkan dengan tanah mineral, kan gitu. Iya, pertanyaan ini sering kali, Mas, memang ya kering-kering gitu. Ya, tapi walaupun memang kelas lahannya masuk ke kelas lahan S3, kita juga sering ketemui produksinya bahkan melebihi kelas S1 juga ada apabila tata kelola gambutnya kan baik dan tentunya sesuai dengan peraturan pemerintah juga, Pak Agus. Iya, karena kan gini, Mas. Tetap gambut lestari juga kan gitu. Karena airnya kan tersedia terus sebetulnya. Iya, betul, Pak Agus. Jadi sebagai gambaran ini, Pak Mul, jadi memang di gambut ini sangat sensitif sekali terhadap hara, terutama serapan haranya. Jadi berbeda dengan tanah mineral. Jadi di gambut ini yang pertama ini, Pak Agus, yang kita bahas tentang serapan hara yang berada dari tanah, kan gitu. Nah, kenapa di gambut ini agak berbeda? Ya memang sangat berbeda dikarenakan dari nilai ini, Pak Agus, nilai penyerapan hara saja dari kalau biasanya kapasitas lapang itu ibaratnya PF 2,54 kalau kita di tanah mineral. Iya. Itu di tanah mineral kan biasanya di bawah 100%, Pak Agus. Oh gitu. Nah, kalau di gambut ini kapasitas lapangnya untuk PF 2,54 ini bahkan bisa mencapai 300 lebih, Pak, 300%. Kadar airnya, Pak Agus. Dan titik layu permanen itu PF 4,2 itu biasanya di angka mendekati 200. Yang kita bisa membayangkan lah, kalau 100% di tanah mineral pasti udah basah, Pak Agus, kan gitu ya, 300. Nah, di gambut ini terasa basah pun dia tidak bisa terserap tanaman karena di situ titik layu permanennya. Dan itu tentunya kalau apabila kondisi sudah PF 4,2, unsur hara yang berada di tanah gambut itu tidak bisa serap oleh sama tanaman gitu, Pak Agus. Nah, otomatis kondisi yang sangat fluktuasi muka air tanahnya di gambut dan pada kondisi tertentu kita tidak bisa menjaga di kisaran 40 sampai 60 cm, tentunya pasti akan mengalami hal ini, Pak Agus. Alami PF 4,2 ini. Jadi maka dari itu
ada beberapa hal Pak Agus yang harus kita lakukan, termasuk punya Pak Mul ini. Walaupun memang mungkin secara ini Pak udah dibangun parit, dibangun ini, tapi itu semua tidak cukup apabila tidak dibangun sekat. Kenapa Pak Agus? Karena adanya sekat air itu bisa menahan air selama mungkin, dan apabila berlebih juga ngoverflow Pak Agus, berlebihan gitu Pak. Betul ya. Mas itu berarti kuncinya ya kan? Dan ya itu kunci pertamanya Pak Agus. Dan ini mungkin bagi Pak Mul juga sama petani yang lain, di tanah gambut itu memang biasa pelepah bawahnya kering-kering gitu, kuning ya, kering itu kan kalau istilahnya kalau Pak Agus bilang lower foreign desiccation kan gitu Pak. Tapi ini kan istilah yang inilah, pelepah bawah cepat mengering gitu. Ya Mas, betul. Ini yang pertama yang kita bahas. Kemudian yang kedua lagi, apa sebenarnya kalau dari gambar yang Pak Mul yang berikan ke kita ini Pak Gus? Iya Mas. Pak Mul ini mengelola kebunnya luar biasa Pak Gus. Jadi beliau seperti ahli tata kota karena arealnya selalu bersih semua kan gitu. Mas ini ini tanah gambut itu kan biasanya gulmanya luar biasa ya kan? Iya betul Pak. Tapi ini bersih kali ini, rumputnya tapi nggak ada, semangat Mas. Tapi ini bukan ini Pak Mul, bukan apa namanya maunya menjelekkan, tidak. Tapi salah satu ciri khas di gambut untuk menjaga kelembapan tanah supaya evaporasinya tidak tinggi, yaitu kondisi piringan pohon dan kondisi gawangan hidup yang untuk jalan pikul. Oke, itu bersih bisa. Tapi di luar itu mohon untuk bisa tidak dilakukan penyemprotan secara blanket seperti itu. Nah, apalagi tadi kan ada resam, ada ini Pak Pakis ini kan Pak Gus. Nah, kalau Pakis itu sekali ini nanti keluar dia setelah Bapak semprot ini pasti nanti keluarnya kan Asistasia intrusa sama ini Pak Gus. Necrolepis. Nah, yang dua gulma itu yang di luar piringan dan gawangan hidup itu untuk ditinggalkan bagus. Gawangan hidup pun itu hanya pasar pikulnya aja Pak, selebar 1,5. Dan itu salah satu tadi juga untuk menjaga kondisi kapasitas lapangnya supaya terdapat air terus Pak Agus. Air yang tersedia maksudnya. Salah satu cara bagi tanaman kan gitu. Karena ya perlu saya katakan kadar air di gambut di bawah 200 saja sudah nggak bisa diserap tanaman kan, berarti kita harus lebih basah lagi kan gitu Pak Agus. Ya berarti kan yang kita sarankan sudah 2 ini Mas. Meskipun sudah dibikin parit drainase, tapi sekat tadi penting. Saran pertama harus menjaga 40-60 cm muka air tanah. Kedua ini tadi jangan disemprot semua lah, itu untuk menjaga supaya nggak kan nanti kalau kekeringan apa itu. Kelembapannya terjaga. Nah, yang ketiganya bagus. Iya Mas. Nah, ini berkaitan kan kalau memang dari gambarnya ini kan mengalami defisiensi kalium sama nitrogen ini bagus. Iya Mas. Karena dari riak pelepahnya kan warnanya kuning dan sudah mulai sudutnya pun sudah mulai menyempit. Ini berarti ada 3 unsur yang sudah ini. Saya memang kita lebih dalam kalau dianalisa tanahnya, tapi secara lihat sekilas bagus. Ini sudah mengindikasikan kalau memang pupuk yang diberikan tadi cukup, berarti serapan haranya yang terganggu dengan adanya kelembapan tanah yang fluktuatif kan itu bagus. Tapi apabila tidak itu Pak, mohon dikoreksi urutannya untuk mengikuti odrum kan gitu bagus. Betul. Jadi odrumnya dibuang O-nya karena ini tanah gambut jadi nggak usah pakai bahan organik, tapi kita langsung pakai drum saja kan gitu bagus. Mas. Pakai dolomit ya karena di gambut jadi ini tetap harus kita pakai dolomit. Setidaknya antara 1,5 kg sampai 2,5 kg bagus. Nah, kemudian ureanya kalau dengan produktivitas yang ini udah produktivitas tinggi bagus karena kalau sudah 24-an dan rata-rata terus BCR-nya 8 itu sudah seperti umur tanaman umur 7 tahun bagus potensinya. Sedangkan yang disampaikan Pak Mul ini baru 4 tahun, berarti kan luar biasa sebenarnya kebun ini kan gitu. Nah, ya ketiga Pak Agus setelah tadi urea, ya setidaknya ini kebutuhan urenya 2,75 sampai 3 kilo Pak Agus. Terus yang pupuk RP-nya ini kebutuhannya ini setidaknya harus 2/4 sampai 2,5 kilo Pak Agus. Mas yang disampaikan ini kan nggak ada RP-nya, nggak ada fosfatnya. Makanya ini mohon nanti bisa kalau memang tidak jelas yang kita sampaikan nanti bisa kita komunikasi lagi. Dan yang selanjutnya adalah kita pupuk MOP. Nah kebutuhan di gambut ini kebutuhan MOP-nya cukup tinggi, jadi ini setidaknya kebutuhannya harus 3 kilo sampai 3,5 kilo bagus. Mas, lanjut Mas. Kemudian boronnya itu 100 sampai 150 gram dan CU-nya ini antara 75 sampai 100 gram kan gitu.
Nah, yang kita sampaikan ini adalah dosis untuk dalam satu tahun, Pak Agus. Oh iya, itu sering ditanyakan itu Mas, sering salah. Iya. Nah, akan lebih baik misalkan di semester 1 di antara Januari sampai dengan Juni itu 60% dari total pupuknya. Yang 40% itu di semester 2 kan gitu. Nanti gimana baginya lah. Itu pun juga tergantung cash flow Pak Mul. Kalau Pak Mul cash flow-nya bagus, ya akan jauh lebih baik kalau selang antara waktu itu dijaga untuk 2 minggu supaya efektivitas serapannya bagus. Dan kita selalu mengingat curah hujan yang bagus ketika ini harus di atas, ya usahakan di atas 100 mm kan gitu Pak Agus, curah hujan dalam 1 bulan kan gitu. Iya Mas. Ya Pak Agus. Berarti saran ketiga dari segi pemupukan kan sudah Mas Imo koreksi tadi. Iya, Pak. Ya kan tambahkan dolomit sama RP karena yang disampaikan kan ini kan nggak ada, jadi udah dosis-dosisnya sudah disampaikan. Hanya kalau kurang jelas menghubungi Mas Jenderal Muhayat kan gitu. Iya, bagus. Apalagi ini Mas? udah ada ketiga Pak Agus. Iya. Kan gitu. Ya. Ada satu lagi Pak Agus. Iya, yang mana Mas? Yang keempat, jadi pupuk terbaik, pemeliharaan terbaik, tata air terbaik adalah telapak kaki Pak Mul itu sendiri Pak Agus. Iya, Mas, tapi diwakilkan apa nggak bisa iku? Ya, untuk memastikan bahwasanya yang sudah dikeluarkan biaya banyak Pak Mul tadi itu bisa memastikan untuk setiap sudut semua kan gitu Pak Agus. Iya, maksudnya kan diwakilkan manajernya kan iso Mas, ya kan. Iya. Ya, kemudian Pak Agus, yang satu lagi ini cuma tambahan Pak Agus. Iya, Mas. Jadi kenapa kok tadi ngelihat kan di pinggir paritnya kan kelihatan kering-kering kan gitu Pak. Jadi di pinggir parit itu kenapa kok cepat mengering, itu justru malah ya kenapa? Karena airnya mudah hilang Pak Agus. Karena dekat parit sehingga mengalami perkolasi air itu Pak. Betul. Nah, itu justru kenapa malah ini ya, makanya dengan titik-titik itu kita pelajari, sebenarnya ada pelajaran mikrotopografinya sehingga sekat air itu titiknya pas kan itu Pak Agus. Oh iya betul. Tapi tidaknya mana yang titik-titik itu bisa sekatnya ditinggikan kan gitu Pak Agus. Oh iya Mas Imo. Nah, iya. Ya mungkin itu bisa bermanfaat Pak Agus untuk Pak Mul. Ya bukan kita gurui tapi kita ini sharing ya Pak Agus ya. Iya. Jadi itu kan Mas sarannya kan 5 saran dari Jenderal Muhayat gitu loh Mas, ya kan? Iya. 5 saran, ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa membantu yang lain-lainnya Mas, untuk perbaikan kebun kelapa sawit kita, dan ini mudah-mudahan nanam sawit di gambut juga maju Mas. Karena kan nanam sawit di gambut juga tidak sulit loh Mas. Coba ya, selain sawit kan paling nanas, ini gambar nanasnya nampak juga ini ada Mas. Iya. Contoh Mas, kalau kita berkunjung ke Riau bisa kita mampir makan nanas di sana Mas. Oh iya Mas. Ya, oke Mas Imo, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Pak Agus, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk para netizen yang memang bermanfaat, jangan lupa subscribe Pak Agus. Oh ya, kalau itu yang suka rela aja Mas, yang merasa manfaat aja ya. Iya, yang makanya yang bermanfaat Pak. Oke, matur nuwun Mas Imo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.